Apakah hidup frugal artinya tidak bisa berbagi dengan orang lain? Kami akan bahas di video kali ini. Akhir tahun udah tinggal hitungan bulan nih guys, udah pada ngerencanain liburan atau belum? Kalau kami pas jalan-jalan nggak cuma mikirin itinerary atau hotel. Tapi kami juga pengen tenang soal rumah dan kendaraan yang ditinggal. Sekarang kita udah nggak worry lagi tentang rumah karena udah pakai asuransi rumah dari Raksa. Kalau kamu jalan-jalannya pakai mobil, apalagi road trip, kayak kami yang sering kami lakukan ya, wajib banget lindungin mobil kamu dengan asuransi. Kita kan nggak pernah tahu nih apa yang bakal terjadi di jalan. Jadi biar makin tenang dan fokus nikmatin perjalanan, asuransi itu penting banget. Dan lagi yang paling enak nih, Raksa punya aplikasi namanya Raksa Online App. Lewat Raksa Online App, kita bisa langsung cek premi asuransi rumah, mobil, motor, bahkan klaim asuransinya juga bisa secara online. Jadi gampang banget kan? Dengan asuransi, kita bisa terbebas dari segala macam risiko finansial yang besar. Jadi aman dan tenang dengan asuransi Raksa. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga share konten ini ke teman-teman kalian. Sebagai pegiat frugal living, salah satu komen yang sering kami dapatkan dari audiens atau dari teman-teman diskusi adalah bagaimana caranya mencari keseimbangan antara hidup frugal dan tetap berbagi dengan orang lain. Namanya kita orang timur ya, masyarakat yang komunal, berbeda mungkin dengan peradaban barat yang lebih individualis. Di sini kita cukup peduli dengan apa kata orang, kita cukup peduli dengan bagaimana kita diterima di masyarakat sekitar, dan status sosial gitu ya, mungkin kira-kira di tengah-tengah masyarakat. Dan semangat gotong royong yang ada di masyarakat. Jadi bagaimana caranya kita menyeimbangkan antara hidup frugal dengan goal financial yang kita mau capai dan tetap bisa berbagi sama orang lain. Di video ini kami akan bagikan tips dan juga cerita kami menghidupinya selama ini. Oke, jadi mungkin sebelum kita menjawab pertanyaan yang di awal tadi, gimana cara berbaginya versi kami, pertanyaan yang harus dijawab lebih dahulu adalah sebenarnya kita perlu nggak sih berbagi? Sebenarnya seorang pegiat frugal living itu bisa nggak sih berbagi? Nah tentu jawabannya kalau dari kami ya bisa dan sebaiknya berbagi, tetap berbagi. Karena kenapa? Karena ya tadi itu, kita kan manusia, eventually kita nggak bisa hidup sendiri. Dan kalau misalkan kita ada berkat ya, kepercayaan kami adalah berkat itu ya harus disalurkan ke orang lain ya. Jadi nggak mungkin semuanya kita tahan-tahan sendiri. Nah baru dari sini kita bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Nah kalau berbagi. Nah berbagi ini kita harus jawab apa sih? Karena banyak yang nanya ke kami juga gitu ya. Ini ada sanak keluarga yang kayaknya terus minta, padahal kayaknya saya udah sampai nggak bisa ngasih lagi, saya sampai udah nggak bisa nabung lagi, bener-bener habis-habisan. Tapi apa dong yang harus saya lakukan? Saya kalau bilang enggak, saya nggak enak. Kalau misalkan saya mau kasih terus, saya juga gimana ya? Maksudnya sampai satu titik kayaknya saya juga udah nggak mampu lagi. Jadi gimana sih cara atau tips kali ya, tips untuk berbagi yang sehat gitu mungkin ya secara financial. Nah, tips pertama, bagaimana berbagi dalam kaidah frugal living. Kaidah adalah kita harus make sure we survive first. Kita harus make sure kita duluan yang survive. Gitu. Nah, ini kayaknya inline dengan film yang lagi banyak ditonton teman-teman nih, Home Sweet Loan, teman aku si Almira yang nulis. Nah, kelihatannya kalimat ini egois ya, tapi kita akan gali lebih dalam artinya seperti apa. Bayangkan kalau kalian sebagai tulang punggung keluarga di rumah yang cari uang cuman kalian. Dan ini sering jadi realita buat banyak teman-teman sandwich generation, bahkan sampai diangkat jadi film tuh. Home Sweet Loan tuh basically itu kan anak bungsunya yang harus menopang seluruh keluarganya gitu. Dan kalau dilakukan secara habis-habisan, kalau dilakukan tanpa memikirkan survival kita sendiri, kalau sampai kita sakit gimana? Kalau sampai kita akhirnya nggak bisa kerja lagi gimana? Kalau sampai kita stres gitu, dan sakit ini nggak cuma bicara soal sakit fisik loh ya, sakit mental juga. Saking semuanya dihabis-habisin buat keluarga, berjuang, mempentingkan kepentingan orang lain melulu, akhirnya kepentingan diri sendiri nggak keurus dan akhirnya stres gitu ya, nggak pernah refreshing, nggak pernah healing, akhirnya stres. Jadi surviving is not selfish, justru surviving itu karena kamu tahu bahwa satu-satunya yang bisa menghasilkan uang di keluarga itu kamu, dan kamu harus survive duluan. Jadi selalu pikirin apa sih sebenarnya bare minimum kamu buat survive tiap bulannya gitu. Semua kebutuhan-kebutuhan kamu, including
kebutuhan kamu untuk happy-happy, kebutuhan kamu untuk have fun, itu juga masukin ke dalam budget, dan itu harus kamu ambil dulu. Itu harus kamu secure dulu sebelum kamu mikirin berbagi sama orang lain. Ya ini kan yang sering kita dengar juga nih di pesawat kan, kalau lagi safety announcements. Jadi harus kalau misalkan dalam keadaan darurat, masker oksigen turun, kamu sama anak kamu coba yang mana duluan? Kan kalau kita logikanya mungkin sebagai ibu-ibu ya harus anak duluan dong, anak gue harus selamat gitu. Tapi enggak. Nolong orang dulu. Iya, enggak. Harus kita dulu pakai maskernya, baru kalau kita udah beres, kita baru kasih ke orang lain. Ya. Ya ini tadi juga sama sih sebenarnya metafornya gitu ya, tadi dengan kita nolong orang lain. Kami juga sandwich generation. Saya pun pernah dalam satu titik, satu-satunya dalam keluarga harus support orang tua, papa mama, karena mereka berdua sudah tidak bekerja, sudah tidak berpenghasilan, dan dua adik saya yang dua-duanya waktu itu masih sekolah, satu kuliah dan satu SMA. Saya sendiri waktu itu kuliah menuju fresh grad, dan ya udah saya sadari bahwa tidak ada orang lain yang bisa support keluarga saya ini kecuali saya sendiri. Ya itu sampai satu titik kayaknya ya udah abis-abisan, mau udah sehemat apapun, ya mau gimana lagi hidup di kota Jakarta gitu ya dengan gaji fresh grad ya habis gitu ya, habis. Dan akhirnya memang stres itu jadi udah sehari-hari lah ya, merasanya capek, jenuh. Tapi satu hal yang waktu itu karena udah pacaran sama saya, waktu itu satu hal yang saya sering ingetin juga, jangan lupa untuk take care of yourself gitu. Ya nggak apa-apa kok sekali-sekali makan di luar. Kalau mau nyobain sesuatu kan bukan nggak tiap hari gitu ya. Nggak mesti kok selalu oke, kita sayang keluarga, tapi nggak selalu semuanya oke jor-joran. Dari keluarga minta apa jor-joran diokein nggak gitu. Karena kita juga harus bisa membedakan antara kebutuhan untuk mereka bertahan hidup, untuk sama-sama kita semua sebagai satu keluarga bertahan hidup, dan ataukah ini hanya sekedar keinginan sekunder lah ya, yang sekunder, kebutuhan sekunder gitu. Waktu itu dari keluarga ada ada ekspektasi kali ya, ekspektasi bahwa oh ya ini kan udah kerjanya bagus di bank, kita bisa dong makan enak tiap hari atau tiap weekend pergi keluar makan. Padahal sebenarnya ya itu ekspektasi yang realistis. Iya, udah pas-pasan banget gitu. Udah pas-pasan banget, bayarin uang kuliah, bayarin uang sekolah, bayarin hari-hari semuanya, kebutuhan listrik dan lain-lain, itu semuanya udah ngepas banget gitu. Walaupun udah sehemat apapun, udah tiap hari bawa bekal, naik Transjakarta kejar-kejaran sebelum jam 7 pagi biar dapat Rp2.000, itu tuh udah ngepas banget sampai nggak bisa nabung gitu. Jadinya akhirnya satu titik saya memutuskan untuk ngomong dari hati ke hati sih, secara jujur ke orang tua, bahwa sebenarnya Pak, Ma, gaji aku tuh segini loh gitu, dan ini dengan kondisi seperti ini aja hampir nggak bisa nabung, kita nggak punya tabungan sama sekali kondisinya, dan kita sama-sama tahu lah tabungan itu penting kan, karena ya satu-satunya yang berpenghasilan kan cuma saya, dan ya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Saya bisa sakit, kantornya bisa tutup, bisa tiba-tiba di PHK, apapun bisa terjadi, dan penting untuk kita punya tabungan. Papa mama bisa sakit, ya saya mencoba untuk jujur dengan mereka gitu, bahwa dengan saya membudgetin kasih ke papa mama tiap bulan cuman bisa maksimal sekian, itu bukan berarti saya pelit dan saya mau happy-happy sendiri. Enggak gitu, karena saya nggak happy-happy sendiri. Saya, papa mama bisa lihat saya bukannya yang ngajak papa mama makan terus saya makan enak-enak sendiri, ngajak papa mama jalan-jalan terus saya jalan-jalan sendiri. Enggak, bukan seperti itu gitu. Saya membatasi karena saya tahu kita sekeluarga harus ada yang nabung, dan tabungan ini pun ujung-ujungnya untuk dipakai sekeluarga lagi, dana darurat ini pun ujung-ujungnya untuk dipakai nanti buat mensupport keluarga ini, amit-amit kalau ada kondisi ya yang urgent tadi ya, yang darurat tadi. Ya udah, jadi akhirnya dari diskusi itu ya mencoba menjelaskan bahwa kita tuh sebagai keluarga ya kalau happy ya sama-sama happy, ya kan suatu hari mudah-mudahan kondisi kita membaik, saya karirnya membaik, adik-adik mungkin dapat kerjaan lebih baik, nanti kita akan bisa punya kehidupan yang lebih lebih nyaman, lebih longgar, tapi nggak sekarang. Karena memang kondisinya seperti itu. Jadi intinya mencoba berdiskusi dengan jujur sih gitu ya, bahwa ini bukannya karena egois, tapi karena justru peduli dengan kebaikan sekeluarga. Itu dan thankfully papa mama ngerti, dan akhirnya mereka bisa juga lebih bijaksana dalam mengatur keuangan gitu ya, dengan budget yang sudah ditetapkan bersama gitu. Nah, poin kedua adalah semua yang berlebihan itu tidak baik, termasuk membantu orang. Termasuk memberi ya. Kita suka memberikan atribut gitu ya. Oh, ini tindakan mulia yang kita habiskan uang kita untuk menolong orang, ini tindakan yang kurang mulia dan segala macam. Tapi pada kenyataannya ketika semua masuk ke pembukuan, hanya ada 2 kategori, debit dan kredit ya. Debit uang masuk, kredit uang keluar, benar nggak? Benar ya. Jadi pada akhirnya mengeluarkan uang untuk memberi itu ya spending sebenarnya gitu ya. Dan seberapa banyak pun kita keluarin spending, ya mungkin kamu bisa labelin itu untuk amal, kegiatan yang mulia, tapi pada kenyataannya
kalau cash flow-mu minus tiap bulan itu juga bahaya gitu. Dan maksudnya kita juga belajar ya dalam hal kita makan misalkan ya, kita butuh seimbang gitu kan. Kita butuh karbohidrat, kita butuh protein, kita butuh fiber. Too much of one thing is never good gitu kan. Kalau kita hanya makan fibernya aja nanti tubuh defisit protein. Kalau kita makan karbohidrat terlalu banyak nanti nimbun lemak gitu, nggak bagus dan segala macam. Jadi berusaha untuk have a balanced diet. Kalau untuk keuangan menurut kami juga sama. Coba di-balance gitu. Coba di-balance sehingga tadi ya, semuanya kebagian. Baik kamu kebagian, dan kebagiannya tidak hanya untuk survival, tapi bisa happy-happy, bisa ada budget buat kamu jalan-jalan, bisa ada budget buat kamu nyaman gitu ya, bisa berpakaian dengan nyaman ke kantor gitu. Karena kita kan kantoran kadang perlu beli baju baru, segala macam kebutuhan. Jadi gimana caranya supaya kita bisa balance, mendapatkan semua kebutuhan tadi dengan uang kita. Ngerti emang ngomongnya susah, seperti yang tadi Claudia lakukan itu it takes courage, it takes ada timing yang pas dan segala macam. Tapi kalau nggak pernah ngomong, nanti akan tadi ya diasumsikan kamu fine-fine aja selama ini, kamu fine-fine aja nanggung dan kamu fine-fine aja dengan situasi yang sekarang, which is sebenarnya in fact kamu tidak fine gitu. Jadi ini makanya juga konteksnya mungkin ke memberi in general gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bantuin orang, sesayang apapun kita sama orang itu, ya biasanya kalau kita sayang kan pasti kita memberi gitu kan. Tapi kita juga harus tahu batasnya ya, karena kalau misalkan kita juga terus kasih tanpa menarik garis batas, ya nantinya orang ini amit-amit ya, kalau nggak ada kita dia bisa survive nggak gitu ya. Orang ini juga gimana nanti secara fighting spiritnya gitu ya. Ya ini mungkin kalau kepikirannya misalkan ke anak gitu kan, ya kita sayang anak gitu. Sedangkan kan nggak semua yang anak minta pun harus kita kasih gitu ya. Kita juga kan harus tahu mana yang baik, mana yang kurang baik. Kita harus pintar-pintar set the boundaries. Set the boundaries, ya. Yang ketiga ini bukan tips tapi satu quote ya, yang kami lupa nemu di mana, cuman pas denger tuh kena banget. Ku bacain ya. Givers should have boundaries because takers have none. Kalian bantu orang, jangan sampai kalian nggak punya batas, karena kadang-kadang orang yang mau dibantu itu nggak tahu batas gitu, nggak punya. Ini nggak semua orang ya, tentunya nggak semua orang ya, tentunya. Tapi ya ini cara pandang yang menurutku berhati-hati gitu ya, cukup prudent ketika kita memutuskan untuk membantu, karena benar ketika kita membantu seseorang, apalagi secara berlebihan tadi kalau bilang fighting spiritnya bisa hilang dan lama-lama dia menjadikan itu satu realita dia. Oh ya udah, ada adik kok, ada kakak kok di rumah yang bayarin uang sekolahku atau bayarin apa gitu ya, kebutuhan di rumah, jadi aku tidak berdaya, aku take it for granted. Memang ini sudah realitanya ya, yang bisa kerja ya kakak gitu. Nah kamu mungkin dengan senang hati awalnya memberi gitu, dengan rasa kasihan, dengan rasa bakti. Tapi pada akhirnya kalau itu sampai di take for granted dan akhirnya nggak ada batas dan menggerus terus ke dalam kas keuangan kamu tiap bulan, itu juga kamu harus hati-hati. Nah yang perlu diingat juga, kita kalau ngasih itu harus sukacita, harus dengan rela hati menurutku ya. Ya misalkan kalau kita ada yang ngutang nih, kalau ada yang ngutang kita juga udah harus mindsetnya oke, apalagi ini ngutangin ke teman ya, bukan ngutangin, maksudnya ngutangin ke perusahaan gitu kan, kita lender besar gitu kan, ngutangin ke, jadi ya itu bukan gitu ya, maksudnya ini kayak ngutangin ke teman atau ke sanak saudara. Kita harus mulai dengan mindset bahwa oh ya ini gue mau nolong dan gue harus tulus, gue nggak boleh ngarepin apa ya, any kind of return, maksudnya berharap nanti dia jadi baik sama kita, dia jadi mungkin lebih respect sama kita, atau lebih apapun lah mengharapkan itu, atau bahkan sekedar mengharapkan dia balikin ke kita, itu jangan gitu ya, jangan. Jadi kalau misalkan kita nolongin atau minjemin ya, ini dalam kasusnya minjemin, ya itu kita harus mulai dengan masa oke gue mau minjemin dengan tulus ikhlas tanpa pamrih dan tidak mengharap uang itu kembali gitu. Jadi kalau misalkan uang itu sampai nggak balik sama sekali, nggak boleh kayak oh ya ini uang penting banget nih gue buat bayar uang sekolah anak, jangan gitu ya. Jangan, kalau emang uangnya cuma ada buat bayar uang sekolah anak, kayaknya mendingan ditolak aja gitu, sorry gue nggak bisa minjemin dulu. Tapi kalau emang kamu sudah memutuskan untuk minjemin, ya pinjeminlah dengan mindset bahwa uang itu tidak akan kembali gitu. Jadi kalau nggak kembali nggak apa-apa, kalau kembali ya udah oke, saya mungkin bisa pakai ini untuk minjemin atau bisa untuk memberikan ke yang lain lagi gitu ya, diputerin gitu kali ya. Oke. Itu tadi tips kita untuk memberi. Jadi bukannya tidak boleh memberi, tapi harus bijak, harus prudent, dan harus punya strategi supaya kalian nggak kelilit
dengan masalah yang sebenarnya masalah orang lain, bukan masalah kita. Tapi bisa jadi masalah. Tapi bisa jadi masalah kita kalau kita nggak set boundaries tadi. Gimana dengan kalian? Apakah pernah punya pengalaman minjemin uang atau ngebantu keluarga yang akhirnya rasanya nano-nano gitu ya? Buat kalian boleh share di kolom komentar di bawah. Thank you so much for watching. Take care and see you guys next week. Bye-bye.